semuanya, jadi kesempatan kali ini aku akan ngejelasin beberapa materi, rangkuman materi lebih tepatnya, mengenai definisi ilmu komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Terus yang kedua ada persepsi komunikasi. Tapi sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Angelita Tania dengan NIM E11012311073. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Jadi teman-teman, komunikasi didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, sehingga untuk terjadinya proses komunikasi minimal terdiri dari 3 unsur, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan itu sendiri. Pada awalnya, ilmu komunikasi dikenal dengan istilah komunisiologi. Sebutan itu disematkan untuk ilmu yang mempelajari gejala sosial akibat proses komunikasi massa. Sehingga pada tahun 1940-an mulai dikenal dengan istilah ilmu komunikasi melalui C.I. Hovland. Di Indonesia sendiri pada tahun 1948 dikenal dengan ilmu penerangan di Universitas Gadjah Mada. Dan pada tahun 1950-an dikenal dengan ilmu publistik di Akademi Dinas Luar Negeri. Dan kabar baiknya, di semua universitas yang ada di Indonesia, baik negeri ataupun swasta, pasti sudah memiliki fakultas atau jurusan ilmu komunikasi. Unsur komunikasi merupakan hal yang mendasar bagi keadaan dan keberlangsungan hidup manusia serta organisasi, di mana hal ini adalah proses menciptakan dan berbagi ide, informasi, pandangan, fakta, perasaan, dan lain-lain di antara orang-orang untuk mencapai pemahaman bersama. Lanjut, jadi berikut ada 7 unsur komunikasi, yaitu sebagai berikut. Pengirim atau komunikator adalah orang yang ingin menyampaikan pesan dengan maksud menyampaikan informasi dan ide kepada orang lain. Ide adalah pokok bahasan dalam komunikasi. Ide dapat berupa pendapat, sikap, perasaan, pandangan, perintah, ataupun saran. Encoding dapat dikatakan sebagai penyampaian dengan menggunakan simbol-simbol tertentu seperti kata-kata, tindakan, atau gambar, dan lain-lain. Saluran komunikasi atau media berfungsi sebagai saluran untuk mengirimkan pesan dari komunikator ke komunikan. Penerima atau komunikan adalah orang yang menerima pesan atau untuk siapa pesan itu dimaksudkan. Decoding adalah orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator, mencoba untuk mengubah yang sama sedemikian rupa sehingga dia dapat mengekstrak maknanya menjadi pemahaman yang lebih lengkap. Dan yang terakhir adalah feedback. Feedback dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Nah, sekarang kita masuk ke persepsi komunikasi. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan lingkungan kita, dan proses itu mempengaruhi perilaku kita sendiri. Proses persepsi sendiri dapat dijabarkan seperti yang pertama, sensasi merujuk kepada pesan yang dikirim ke otak melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecapan. Lalu reseptor seperti mata, telinga, kulit, dan otot hidung dan lidah adalah penghubung antara otak dan lingkungan sekitar. Sementara atensi terjadi sebelum kita merespon dan menafsirkan kejadian atau rangsangan. Nah, persepsi ini dapat terjadi terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial atau lingkungan sosial. Persepsi terhadap lingkungan fisik hanya dapat dilakukan dengan lambang fisik, pasif, tidak bereaksi, pasif, dan lambat dalam perubahan. Sebaliknya, persepsi terhadap manusia lebih variatif sebab dapat dilakukan melalui lambang verbal dan non-verbal yang sulit diramalkan. Ada dampak negatif yang terjadi jika kita salah menggunakan persepsi. Negatif tersebut yaitu efek halo, kesalahan atribusi, stereotyping, prasangka, dan yang terakhir gagal budaya atau culture shock. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video tugas pengantar IKOM yang selanjutnya. Dadah!